Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali jumpa di doa pagi online GKI Samanhudi tanggal 19 Maret 2024 di hari Selasa pada pagi ini. Sebelum kita bersama merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Kami datang ke hadirat Tuhan dan kami bersyukur untuk setiap penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Pagi ini kami bangun dengan kekuatan dan kesegaran yang baru. Kami rindu juga sapaan Tuhan, oleh karena itu bersabdalah ya Tuhan, tolong kami Roh Kudus, mampukan kami untuk mengerti firman-Mu dan juga untuk melakukan segenap firman itu dalam keseharian hidup kami. Dalam nama Kristus firman yang hidup kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara, pembacaan firman Tuhan pada pagi ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 14 sampai dengan 24 dan saya akan membacakan untuk kita semua demikian. Lalu Petrus bangkit berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Yahudi dan semua orang yang tinggal di Yerusalem, perhatikanlah perkataan ini dan ketahuilah. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi tentang itulah apa yang difirmankan dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan taruna-tarunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Aku akan mengadakan mukjizat-mukjizat di langit dan tanda-tanda ajaib di bawah di bumi, darah, api, dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Hai orang-orang Israel, dengarkanlah perkataan ini. Yesus dari Nazaret adalah orang yang telah ditentukan Allah dan dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan, mukjizat-mukjizat, dan tanda-tanda ajaib yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu ketahui. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh melalui tangan bangsa-bangsa durhaka. Namun Allah membangkitkan Dia setelah melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Demikian saudara-saudara pembacaan firman Tuhan, dan kita disebut sebagai orang-orang yang berbahagia karena masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk membaca dan merenungkan firman-Nya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan dalam firman Tuhan pagi ini bahwa setelah mendengar hinaan orang-orang yang tidak mengerti karya Roh Kudus, dengan menyebut orang yang mendapat curahan Roh Kudus itu dengan orang-orang yang mabuk, maka Petrus berdiri dan berkhotbah kepada orang banyak itu. Khotbah Petrus ini tentunya menarik perhatian orang-orang yang ada di Yerusalem pada waktu itu. Dalam khotbahnya, saudara-saudara, Petrus berbicara kepada orang banyak setelah mereka melihat tanda keajaiban pada hari Pentakosta. Di hadapan mereka, Petrus dengan suara nyaring mengatakan bahwa
mereka tidak mabuk. Ia menjelaskan bahwa semuanya itu terjadi sebagai penggenapan janji Allah melalui nubuat Nabi Yoel tentang Mesias dan pencurahan Roh Allah. Petrus mengutip Yoel 2 ayat 28, saudara-saudara, untuk menegaskan bahwa buah karya Yesus Kristus adalah Allah mencurahkan rohnya ke atas semua manusia. Yang tadi kita baca juga di dalam Kisah 2 ayat 17. Hal ini saudara-saudara berbeda dengan yang terjadi di masa Perjanjian Lama. Pada masa itu hanya segelintir orang saja yang dipenuhi oleh Roh Allah, yang mendapat pengurapan Roh Allah, yaitu para imam, para nabi, dan juga para raja. Dan ada beberapa orang khusus lainnya. Saudara-saudara, melalui peristiwa pencurahan Roh Kudus, Allah memberi kepada kita kepastian iman. Yang pertama adalah bahwa Allah kita adalah Allah yang konsekuen dan konsisten dengan janjinya. Ia selalu menepati janjinya. Janjinya tidak lekang oleh waktu. Oleh sebab itu, berpeganglah terus kepada janji Allah. Jangan pernah berputus asa untuk terus menghidupi iman kita dengan berpegang pada janji Allah. Yang kedua, saudara-saudara, sekeras apapun hati manusia, Roh Kudus mampu mencairkannya. Buktinya orang-orang yang mendengarkan khotbah Petrus pada saat itu memberi diri dibaptis dan jumlahnya kira-kira 3.000 jiwa. Sebagaimana disebutkan di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41. Oleh karena itu, saudara-saudara, marilah kita belajar dari Petrus yang berani bersaksi bukan untuk dirinya sendiri, melainkan bersaksi tentang kematian, kebangkitan, dan kenaikan Tuhan Yesus demi untuk menyelamatkan umat manusia. Saudara-saudara, Roh Kudus sudah hadir dan sudah hidup di dalam diri kita masing-masing selaku orang percaya. Salah satu bukti kehadirannya adalah iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus, bahwa Ia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Sebagaimana dikatakan di dalam 1 Korintus 12 ayat 3, saudara-saudara, saya baca demikian, 1 Korintus 12 ayat 3. Karena itu, aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain Roh Kudus. Nah, saudara-saudara, dikatakan tadi di dalam ayat 3 dari 1 Korintus 12. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Artinya, saudara, ketika kita beriman kepada Tuhan Yesus, maka di situ adalah hasil dari pekerjaan Roh Kudus. Oleh sebab itu, saudara-saudara, pekalah dalam merasakan peran dan mendengarkan suara Tuhan. Hiduplah menurut tuntunan Tuhan, bukan menurut kehendak dunia ini. Di dalam pimpinan Roh Kudus, saudara-saudara, hidup kita pasti akan mengalami damai sejahtera. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam hidup yang kita jalani tidak selalu baik-baik saja. Ada kalanya kita juga menghadapi ketakutan-ketakutan. Dan ketakutan yang paling umum yang dialami oleh manusia, saudara-saudara, sejak zaman dulu adalah kematian. Orang secara jujur, saudara, takut akan kematian. Tetapi kita sebagai umat Kristen, sebagai para pengikut Kristus, sebagai orang percaya, mempunyai kepastian akan hal bahwa Yesus telah berjanji, setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi di dalam Kristus, saudara-saudara, bahkan Rasul Paulus mengatakan di surat Filipi, kematian adalah keuntungan. Karena kita mendapatkan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus dan jaminan hidup kekal. Maka kalau kita bicara tentang kematian, semestinya kita tidak usah takut. Selain kematian, saudara-saudara, masih ada banyak lagi ketakutan-ketakutan yang seringkali dihadapi oleh kita sebagai manusia. Bahwa kita sebagai orang percaya nggak steril, saudara. Kita juga tidak luput dari perasaan khawatir dan perasaan takut.
Namun saudara-saudara, janganlah membiarkan diri kita diliputi oleh ketakutan dan kekhawatiran, dipenjara oleh ketakutan dan kekhawatiran. Sebab setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, ada Roh Kudus yang menyertai kita. Kiranya Tuhan menolong dan menguatkan kita. Amin. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk berkat firman Tuhan pada pagi ini. Kami diteguhkan bahwa setiap kami di dalam Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati, bangkit, dan naik ke surga, kami sekalian mendapatkan curahan Roh Kudus, dan kami tidak seperti dalam orang-orang perjanjian lama. Setiap orang di zaman Tuhan Yesus Kristus mendapatkan curahan Roh Kudus, di mana kami semua sudah didamaikan dengan Allah melalui korban pendamaian Yesus Kristus di atas kayu salib. Maka biarlah Tuhan, kami pun terus membuka hati kami untuk terus bekerjanya Roh Kudus, untuk kami terus dipimpin oleh Tuhan melalui kuat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga setiap perjalanan hidup kami yang tidak selalu baik-baik saja, ketika kami harus menghadapi berbagai pergumulan dan persoalan, kami terus diteguhkan dan dihiburkan oleh Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Kami saat ini menyerahkan seluruh hidup kami dengan segala pergumulan kami. Bagi yang sakit Tuhan sembuhkan, bagi kami yang sedang bergumul, biarlah Tuhan buka jalan. Apapun pergumulan yang sedang kami hadapi, biarlah semuanya juga dapat diselesaikan bukan oleh karena kuat dan hebat kami, tetapi di dalamnya ada pekerjaan Tuhan yang selalu menuntun, dan Roh Kudus yang selalu menyertai dan menopang kami, dan juga menghibur setiap kami. Terima kasih, kami serahkan hidup kami selanjutnya sepanjang hari ini dan hari-hari ke depan dalam pimpinan dan pertolongan Roh Kudus sendiri. Terima kasih, terpujilah nama-Mu Kristus dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.